Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Tina Cynthia dengan akhiran NPM 16. Saya Alif Wulandari dengan akhiran NPM 24. Saya Sinta Nazwa Nur Haliza dengan akhiran NPM 39. Kami akan membuat video tutorial SAP Unit 4. Selamat menyaksikan. Sebelum mengerjakan SAP Unit 4, kita login terlebih dahulu dengan masukkan klien 906 dan usernya 19AC10A40. Masukkan passwordnya, kemudian jika sudah klik enter. Maka kita akan masuk ke halaman SAP isi akses. Pertama pilih accounting, lalu financial accounting, lalu pilih akun receivable, lalu pilih informasi system, lalu pilih report for akun receivable accounting, lalu pilih master data, lalu pilih customer list. Lalu akan muncul halaman customer list-nya. Di sini kita akan melihat customer list yang ada di company code 1000. Untuk company code-nya kita isi 1000 lalu klik execute. Di sini proses loading-nya memerlukan waktu, jadi ditunggu saja. Nah, jika sudah muncul, bisa dilihat daftar customer list company code ada banyak. Kalau misalnya kalian mau mencari customer list tertentu, kalian bisa menggunakan filter. Caranya, klik back di atas, dan akan kembali ke halaman customer list. Lalu, kalian bisa pilih dynamic yang ada 3 warna itu, lalu kita bisa masukkan filter di sebelah kanan yang kita inginkan. Kalian pilih akun grup, lalu pilih klik panah yang ada di atas. Lalu akan muncul akun grupnya. Akun grupnya kita bisa isi dengan kuna. Setelah dimasukkan kuna, lalu kita klik execute. Lalu akan muncul list customer kuna. Ini ada banyak ya datanya, bisa di scroll saja ke bawah. Pertama, pilih accounting, lalu financial accounting, lalu akun receivable, lalu master data, lalu yang change. Lalu kita akan masuk ke halaman customer change. Di sini kita akan mencari customer yang pindah alamat. Klik gambar teropong untuk mencari customer, lalu pada bagian postal code, masukkan kode 134A40 sesuai absen masing-masing dan klik enter. Lalu akan muncul daftar customer yang ada di postal code 134A40. Lalu, pilih customer yang ada di kode nomor kelas atau absen masing-masing, lalu klik enter, dan kalian akan masuk ke halaman change customer data. Masukkan perubahan, lalu isi street house dengan Alexander PL A40 dan kode pos 101A40 sesuai absen masing-masing dan jangan mengubah negaranya. Jika sudah, klik save dan slice end. Kembali ke daftar menu utama. Di sini kita akan melihat perubahan apa saja yang kita lakukan. Pertama pilih accounting, lalu financial accounting, lalu akun receivable, lalu master record, dan klik display change. Lalu kita akan masuk ke halaman akun change. Bagian customer masukkan CS nomor, lalu nomor absen, company code-nya itu 1000, lalu klik enter. Di
Di sini akan muncul apa saja yang sudah kita rubah. Jika ingin melihat detailnya, klik 2 kali pada bagian postal code, maka akan muncul detailnya seperti ini. Jika sudah, kita slice and saja dan selesai. Di sini kita akan melihat semua perubahan. Yang pertama pilih accounting, lalu financial accounting, lalu akun receivable, lalu pilih informasi sistem, lalu pilih report for akun receivable accounting, lalu pilih master data, lalu pilih display change to customer. Lalu kita masuk ke halaman display change to customer. Bagian change on, masukkan tanggal hari ini. Sebelahnya juga jangan lupa dimasukkan tanggal hari ini. Seperti ini, lalu pilih execute. Lalu di sini muncul perubahan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Jika sudah, slice and saja, lalu task 4 selesai. Pada task 5, kita akan membuat master data baru. Pertama, pilih accounting, lalu financial accounting, lalu akun receivable, master record, lalu double klik pada create. Lalu kita akan masuk ke halaman customer create. Pada bagian customer, masukkan new A40 atau sesuai nomor absen masing-masing. Untuk company code-nya, masukkan 1000, lalu referensinya itu yang CS nomor A40, company code-nya diisi juga 100, lalu klik enter. Lalu tampilannya akan seperti ini. Titelnya kita masukkan Mister dan namanya itu bebas. Kita di sini masukkan SYP. Lalu search termnya kita masukkan grup A40 sesuai kode absen masing-masing. Lalu untuk addressnya dilengkapi saja, itu bebas pengisiannya. Di sini kita isi Masat, lalu postal code-nya itu terserah, diisinya bisa bebas. Jika sudah, pilih company code data, yang ada di atas. Pastikan recon akunnya itu 140000. Lalu pilih payment transaction. Lalu ganti term of payment-nya menjadi 0001. Kalau sudah, klik save untuk kembali ke menu awal. Task 5 selesai. Untuk pengerjaan exercise 13 task 1 ini, kita akan melakukan perubahan piutang dengan klik menu accounting, financial accounting, account receivable, account, kemudian double klik pada display or change line item. Nama customer-nya CS Tomera 40, company code 1000, klik execute atau ikon jump. Jika sudah, di sini terdapat list piutang. Kemudian pilih layout, pilih choose. Kemudian kita pilih yang 1 SAP standard local currency. Kita klik. Jika sudah, maka akan ada tulisan layout applied.
yang artinya kita sudah mengubah layoutnya. Maka kita akan mengklik atau taruh kursornya di piutang yang 5.000 atau yang assignmentnya awalan angka 8. Setelah diklik, maka kita akan masuk ke halaman display dokumen line item 002. Di sini kita akan merubah items-nya. Jika ingin merubahnya, kita harus mengklik display atau icon kacamata dan pena di sebelah kiri atas. Setelah diklik, kita bisa merubah patterns-nya. Di sini kita bisa melihat pattern yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan patterns yang ZB01. Maka patterns-nya akan terisi. Setelah itu, kita bisa klik save di bagian atas. Jika ada warning, kita enter. Jika ada warning lagi, kita enter terus sampai ada bacaan change have been saved. Jika sudah, kita bisa slice and dan teks 1 ini selesai dikerjakan. Selanjutnya, kita akan lanjut mengerjakan teks 2. Di sini kita akan melihat perubahan yang sudah kita lakukan dengan klik menu accounting, financial accounting, account receivable, dokumen, klik yang display change atau kodenya FB04. Jika sudah diklik, di sini company code-nya 1000, dokumen number dan fiscal year-nya biasanya terisi otomatis. Kita bisa saja langsung klik enter. Kemudian kita buka yang term of payment atau kita klik. Setelah diklik, maka di sini terlihat bahwa kita melakukan perubahan yang tadinya tidak ada patterns, sekarang menjadi ZB01. Jika sudah, kita bisa slice and dan teks 2 selesai dikerjakan. Untuk pengerjaan teks 3 ini, kita akan membuat invoice menggunakan Enjoy Screen dengan klik menu accounting, financial accounting, account receivable, dokumen entry, lalu pilih invoice atau FB70. Kemudian kita akan masuk ke halaman enter customer invoice company code 1000. Di bagian customer-nya kita masukkan new A40. Untuk invoice date dan posting date-nya tanggal hari ini 04/07/2026. Amount-nya masukkan 500. Currency-nya euro. Kemudian tax code-nya kita bisa ganti menjadi 0O atau output tax-nya 0%. Setelah diganti, maka di sebelah kanan akan terlihat ada warna merah di atas. Kita akan membuatnya hijau dengan mengisi GL account terlebih dahulu. 800, 200. Untuk amount-nya masukkan 500. Kemudian kita pastikan tax code-nya itu 0O. Jika sudah, kita akan melihat jurnalnya dengan klik simulate di bagian atas. Di sini akan ada jurnalnya. Ini sudah balance. Jika sudah, kita bisa back ke halaman yang tadi. Nah, di sini akan terlihat di sebelah kanannya warnanya berubah menjadi hijau dan GL account-nya checklist. Bisa save. Setelah itu akan ada nomor dokumen. Kita jangan lupa dicatat.
Selanjutnya untuk tax 4 ini kita bisa langsung klik menu accounting, financial accounting, account receivable, dokumen entry, invoice general. Masukkan dokumen date dan posting date-nya tanggal hari ini, yaitu 04/07/2026. Pastikan tipenya itu DR. Kemudian kita isi currency-nya dengan euro. Jika sudah terisi euro, kita bisa isi company code-nya dengan 1000. Nah, jika sudah semuanya terisi, kita bisa langsung ke bagian bawah yang first line item. Isi posting key-nya itu 01, akunnya itu new A40. Kemudian kita klik enter. Kemudian isi lagi yang maunya 700. Kita ganti text code-nya itu menjadi 0O atau output text 0%. Jika sudah text code-nya terisi, maka kita langsung saja ke bagian bawah yang next line item. Posting key-nya 50, akunnya 800-200. Jika sudah, klik enter. Kemudian isi lagi maunya 700. Dan pastikan text code-nya sudah 0O. Jika sudah, kita bisa klik save. Kemudian akan muncul nomor dokumen. Jangan lupa dicatat dan kita bisa langsung slice and. Untuk pengerjaan tax 5 ini, kita bisa langsung saja klik menu accounting, financial accounting, account receivable, dokumen entry, lalu double klik pada incoming payment. Setelah itu, masukkan dokumen date dan posting date-nya itu tanggal hari ini, yaitu tanggal 04/07/2026. Pastikan tipenya DZ, periodenya 7 karena bulan 7, company code 1000, currency euro. Masukkan akun di bagian bawah itu 113108, maunya 4000 karena kita akan membayar piutangnya sebesar 4000. Kemudian di open item selection, masukkan akunnya itu CS Tomera 40. Kemudian kita klik proses open items. Setelah diklik, di sini akan menampilkan piutang yang 10.000 dan 5.000 berwarna biru. Artinya piutangnya belum terbayar. Karena kita akan membayar yang 5.000, kita harus double klik yang nominal 10.000 menjadi warna hitam. Setelah kita double klik, di bawah assignment-nya akan berubah menjadi 5.000. Kemudian kita klik tab yang rest item. Nah, di sini di residual item di yang sebelah nominal 5.000 kita double klik, akan muncul angka 1.000, artinya sisa piutang yang tadi, dan di bawahnya itu not assignment-nya 0. Artinya kita sudah melakukan pembayaran dan dialokasikan ke piutang customer. Jika sudah, klik pause, maka akan muncul nomor dokumen. Untuk pengerjaan tax 6 ini, kita bisa klik menu accounting, financial accounting, account receivable, account, kemudian double klik pada display or change line item. Setelah itu, masukkan nama customer-nya CS Tomera 40, company code-nya 1000, kemudian di bagian line item selection-nya pilih yang all item. Artinya kita akan menampilkan semua piutang yang sudah dibayar maupun belum. Kemudian klik execute. Setelah diklik, maka di sini akan terlihat ada yang berwarna merah dan hijau. Merah itu yang belum dibayar dan hijau yang sudah dibayar.
Nah, di sini juga terlihat bahwa sisa piutangnya itu sebesar 11.000. Setelah itu kita bisa slice and, dan task 6 ini selesai dikerjakan. Untuk pengerjaan task 7 ini kita akan melakukan prosedur dunning dengan klik accounting, financial accounting, account receivable, master record, kemudian double klik pada change. Di sini kita masukkan customer dan company code-nya sesuai kodenya masing-masing, kita klik enter. Di sini isi semua datanya sesuai modul dan pastikan bahasanya Jerman. Jika sudah, kita bisa klik company code data di bagian atas. Pastikan di tab ini sudah terisi, kemudian kita pindah ke tab correspondence, masukkan dunning prosedurnya 0001. Setelah itu kita bisa klik save atau enter di bagian atas, maka nantinya akan ada tulisan change have been made. Setelah itu kita kembali ke menu SAP Easy Access, kita masuk ke accounting, financial accounting, account receivable, kemudian klik periodic processing, double klik pada dunning. Kita isi run on-nya dengan tanggal sekarang, yaitu 04/07/2026. Kemudian untuk identification-nya masukkan BA40 sesuai kode masing-masing. Setelah itu di bawahnya di statusnya terdapat tulisan no parameters maintained, yang artinya kita belum melakukan parameter. Kita bisa klik tab parameter di samping status. Kemudian dunning date dan dokumen posted up to-nya kita bisa isi tanggal hari ini, yaitu 04/07/2026. Setelah terisi, kita bisa mengisi company code-nya dengan angka 1000. Jika sudah, kita isi customer-nya dengan CS Tomera 40. Jika semuanya sudah terisi, kita bisa klik save di bagian atas atau klik enter. Maka nantinya akan ada bacaan details have been saved. Kemudian di status sini akan berubah menjadi parameters were maintained. Kemudian kita klik schedule di bagian atas. Masukkan output device-nya LP01. Jika sudah, kita bisa klik continue. Lalu akan masuk ke halaman schedule selection and print. Kita checklist di bagian start immediately-nya. Lalu pastikan output device-nya itu LP01, lalu kita klik schedule. Nah, maka di sini akan muncul dunning selection running. Kita akan membuatnya complete dengan meng-enter 1 kali. Setelah itu kita klik execute. Di sini tampilan dokumennya. Jika sudah, maka kita bisa back ke halaman dunning dengan klik tanda hijau di bagian atas. Nah, setelah itu kita bisa klik dunning print out di bagian atas. Kemudian isi output device-nya dengan LP01. Kemudian klik continue. Setelah kita klik continue, maka kita pastikan start immediately-nya sudah terchecklist. Kita pencet yang print. Maka
Setelah kita pencet akan ada keterangan Dunning printout running. Nah, untuk menjadi komplit kita bisa klik enter 1 kali. Pencet sistem di atas, kemudian service, kemudian kita klik output control. Nah, pastikan di sini created by-nya sudah sesuai dengan user kita masing-masing. Jika sudah, kita klik execute. Maka akan menampilkan spool number. Di bagian type ada bentuk dokumen. Nah, di sini kita bisa klik untuk melihat dokumennya. Nah, ini adalah tampilan print Dunning yang isinya peringatan kepada customer untuk membayar utangnya, dan juga ada di bawahnya ada list dari piutang customer tersebut. Jika kita sudah melihat ini, kita bisa saja slice and. Kemudian kita bisa masuk ke accounting, financial accounting, account receivable, kemudian klik master record, kemudian kita klik display. Double klik, masukkan nama customer dan company code-nya, kita checklist atau enter. Nah, kita pastikan di sini Dunning procedure dan last date-nya sudah terisi sesuai tanggal yang tadi kita bikin. Jika sudah pasti dan sesuai, kita bisa slice end. Dan tak setuju, selesai. Untuk task 8 ini kita akan melakukan print account statement. Di sini kita akan membuat monthly statement atau laporan bulanan untuk customer. Sebelumnya kita akan mencek terlebih dahulu apakah kita udah men-settingnya atau belum, dengan cara kita bisa buka menu accounting, financial accounting, account receivable, master record, kemudian double klik pada change yang kodenya FD02. Setelah itu, kita akan masuk ke halaman Customer Change Initial Screen. Di sini kita masukkan nama customernya sesuai nama masing-masing. Kemudian company code-nya kita masukkan 1000. Setelah itu, kita klik continue atau checklist. Nah, di sini di bagian correspondence yang account statement, di situ kita harus pilih yang monthly account statement atau yang nomor 2. Setelah diklik, kita telah men-setting bahwa nanti customer tersebut akan mendapatkan monthly statement setiap bulannya. Kemudian kita klik save di bagian atas. Jika sudah, maka akan muncul bacaan change have been made. Nah, kita bisa close dan kembali ke menu SAP Easy Access. Kemudian kita akan membuat account statement-nya dengan klik menu accounting, financial accounting, kemudian periodic processing, kemudian double klik pada periodic account statement atau kode F27. Setelah itu kita masuk ke halaman periodic account statement. Di sini klik di bagian kiri yang get varian. Kemudian kita pilih yang AC010. Setelah diklik, kita bisa
klik execute. Atau sebelumnya kita ganti terlebih dahulu akunnya dengan nomor masing-masing. Baru kita klik execute. Nah, di sini ada information. Kita bisa saja langsung klik checklist atau enter. Nah, jika ada informasi seperti ini, kita bisa klik yes. Kemudian kita masukkan output device-nya itu LP01. Klik continue. Maka di sini akan muncul periodic account statement-nya. Jika ingin melihat seperti apa sih account statement-nya, kita pilih sistem di bagian atas. Kemudian klik service, kemudian pilih output control. Nah, di sini kita pastikan created by-nya sesuai dan klik execute. Di sini terlihat dua dokumen. Kita klik yang title-nya SAP06 atau checklist. Jika sudah, kita klik display atau icon kacamata. Nah, ini adalah print review atau tampilan monthly account statement yang akan kita berikan ke customer. Jika sudah melihat dokumen seperti ini, kita bisa saja langsung slash N untuk kembali ke menu SAP Easy Access. Jika sudah, task 8 ini selesai dikerjakan. Untuk pengerjaan task 8, kita klik accounting, financial accounting, account receivable, information system, tools, configure, kemudian double klik pada create evaluation. Nah, di sini kita klik yang di bagian atas job wizard. Selanjutnya, untuk ABAP program name-nya masukkan RFDRRGEN, variannya masukkan SAP_vari, klik continue. Jika sudah diklik continue, kita bisa klik continue lagi, lalu pilih yang immediately, kemudian klik continue lagi. Nah, di sini kita bisa klik continue lagi. Setelah itu, di bawahnya akan ada job info system A40 save. Setelah itu kita masuk ke job selection, lalu kita pilih execute. Nah, di sini yang info sistem A40 statusnya aktif. Kita akan membuat statusnya menjadi finish dengan klik refresh terus-menerus. Selanjutnya kita bisa double klik pada menu display evaluation. Setelah itu kita masuk ke halaman account receivable info system. Di sini kita bisa klik bagian atas yang change path. Setelah itu klik yang customer standard evaluation. Klik yang for business area. Kemudian kita klik yang not assigned. Lalu do date analysis yang to company code. Nah, di sini ada halaman do date analysisnya. Kita bisa klik di company code yang tulisannya IDES AG.
Untuk tas 10, klik accounting, financial accounting, account receivable, account, kemudian double klik pada analysis. Nah, di bagian customer initial screen account analysis ini, kita masukkan nama customernya itu sesuai nama masing-masing. Saya masukkan CF Tomera 40. Kemudian untuk company code-nya saya masukkan 1000. Kemudian fiscal year-nya masukkan tahun sekarang yaitu tahun 2026. Nah, pastikan semuanya sudah terisi. Jika sudah, kita bisa klik enter. Jika sudah klik enter, di sini kita bisa melihat account balance dari account analisisnya. Di bulan Juli ada saldo sebesar 4.000 di kredit. Kemudian kita double klik angka 4.000 tersebut. Nah, di sini muncul keterangan bahwa 4.000 ini adalah pembayaran piutang customer. Setelah itu kita bisa slice and dan tax 10 selesai dikerjakan. Yang selanjutnya pilih logistik, lalu sales and distribution, lalu sales, lalu klik order, lalu pilih VA01 atau create. Maka tampilan akan muncul create sales order initial screen. Lalu isi bagian order tipe dengan TA, isi sales organization 1000, distribution channel 10, division 00. Lalu enter. Setelah enter akan muncul tampilan seperti ini. Lalu isi sold to party CS Tomera 40, PO number 1210, lalu PO date diisi dengan tanggal bulan kemarin, lalu rec delivery date diisi dengan tanggal hari ini, lalu all item di bagian material diisi dengan P109 dan order quantity 2. Lalu klik enter, maka tampilan akan berubah seperti ini. Lalu klik save. Ketika sudah di save, maka slice and untuk kembali ke SAP. Yang selanjutnya pilih logistik, sales and distribution, shipping and transportation, outbound delivery, lalu create, lalu pilih single document, lalu pilih FL01 with reference to sales order. Maka tampilan akan seperti ini. Lalu isi shipping point dengan 1000, isi selection date dengan tanggal hari ini, dengan order 15576, lalu enter, maka tampilan akan seperti ini. Selanjutnya langsung save saja. Setelah di save, maka catat nomor dokumen yang tertera. Lalu klik slice and untuk kembali ke menu SAP. Setelah itu, klik lagi logistik, sales and distribution, shipping and transportation, post good issue, lalu outbound delivery single document. Lalu tampilan akan muncul seperti ini. Langsung saja pilih post goods issue, lalu enter. Lalu yang selanjutnya pilih environment, dokumen flow dari menu bar untuk mengetahui nomor dokumen pengiriman masalah barang. Lalu akan muncul dokumen flow seperti ini. Pilih good issue delivery. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik enter. Lalu akan muncul display material dokumen. Yang selanjutnya pilih accounting dokumen. Lalu pilih data accounting dokumen. Jika sudah muncul, langsung saja slice and untuk kembali ke menu SAP.
Yang selanjutnya pilih logistik, lalu sales distribution, lalu billing, klik billing dokumen, lalu pilih VF01 atau create. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu isi bagian dokumen dengan nomor dokumen yang tadi. Lalu klik save, lalu catat nomor dokumen yang muncul. Lalu pilih menu billing dokumen, pilih display, lalu akan muncul display billing dokumen seperti ini. Lalu klik enter, maka faktur akan ditampilkan. Lalu pilih accounting, lalu pilih accounting dokumen. Setelah muncul, lalu slice N untuk kembali ke SAP. Yang selanjutnya, masuk ke menu accounting, financial accounting, account receivable, account, lalu masuk ke FBL 5N, maka akan muncul tampilan customer line item display. Masukkan customer account dengan CS Tomera 40, company code 1000, open at KDate dengan tanggal hari ini, lalu execute. Maka tampilan akan berubah. Selanjutnya, centang tabel paling atas, lalu pilih tampilkan dokumen dengan mengklik logo kacamata. Setelah itu akan muncul display dokumen line item 001. Setelah itu pilih call up dokumen overview. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu slice N untuk kembali ke menu SAP. Pertama, pilih accounting, lalu financial accounting, lalu pilih account receivable, lalu pilih credit management, lalu pilih credit management info system, lalu pilih missing data. Lalu kita akan masuk ke halaman customer with missing data. Masukkan company code-nya itu 1000. Lalu klik execute di kiri atas. Di sini muncul daftar customer. Karena banyak customernya, jadi kita memakai bantuan teropong. Lalu kita masukkan customer kita masing-masing, lalu centang atau yang enter, lalu muncul tulisan central data is missing. Artinya customer ini belum diatur limit kreditnya. Kalau sudah centang hijau saja, ini kita close dan slice N. Pertama pilih accounting, lalu financial accounting, lalu account receivable, lalu credit management, lalu master data, lalu klik yang change. Di bagian customer-nya, masukkan customer yang tadi, kredit kontrol areanya itu 1000, pada bagian general datanya itu yang central data, lalu pada bagian kredit kontrol area datanya masukkan centang yang status, lalu klik enter. Di sini kita akan masukkan limit kredit customer tersebut. Total amount-nya masukkan 1 juta. Dan untuk individual limitnya kita masukkan 500.000.
Untuk currency-nya sendiri itu kita pilih euro, lalu klik enter. Ini di scroll saja ke bawah, lalu kita klik enter. Lalu di sini kita masuk ke halaman Customer Credit Management Change. Kredit limitnya kita ganti, kita masukkan 200.000. Untuk di tab internal datanya, risk kategori kita masukkan 001. Lalu bawahnya credit rep grupnya kita masukkan 001 juga. Kalau sudah, klik save. Jika muncul informasi seperti ini, klik saja yang hijau atau yang centangnya, lalu tax 2 selesai. Di tax 3 ini kita pilih logistik, lalu sales and distribution, lalu klik sales, lalu klik order, lalu double klik pada create. Pada bagian order type, kita masukkan TA. Bisa dicari, jika tidak ada, bisa kita masukkan manual. Ini kita coba cari terlebih dahulu. Karena tidak muncul, jadi kita bisa isi manual. Organization datanya seperti itu saja, tidak perlu diubah. Lalu kita masuk ke create standard order view. Sold to party-nya kita masukkan CS Tomera 40, lalu PA number-nya itu 1325. Lalu untuk PO date-nya itu kita masukkan tanggal hari ini. Pada bagian rec delivery date-nya itu kita masukkan 1 minggu setelahnya. Lalu bagian materialnya masukkan F109, ordernya itu 75, lalu klik enter. Jika ada informasi, dicentang saja, lalu klik save. Setelahnya jangan lupa untuk dicatat nomor standar ordernya. Jika sudah, slice and saja untuk kembali ke menu utama. Tax 4, di sini kita pilih accounting, lalu financial accounting, account receivable, credit management, pilih exception, lalu block SD dokumen. Pada bagian kredit infonya itu 1000, kredit reseptatifnya itu 001, sisanya dihapus. Untuk display variannya itu 001, lalu execute. Centang, lalu klik release yang di atas. Lalu klik save. Lalu akan muncul keterangan has been released, berarti sales order sudah bisa dilakukan. Untuk tax 5-nya, pilih accounting, lalu financial accounting, account receivable, credit management, master data, double klik change.
Di bagian customer, masukkan CS nomor A40, kredit kontrol areanya itu 1000, kredit kontrol areanya yang status, lalu enter. Tadi kredit limitnya itu di 200.000, kita ganti menjadi 500.000 supaya transaksi yang tadi bisa dilakukan. Jika sudah, klik save. Lalu, jika muncul informasi, kontrol area data 1000 change, artinya telah berhasil mengubah limit customer. Jika sudah, slice N, yang artinya exercise 15 selesai. Yang selanjutnya, pilih accounting, financial accounting, account receivable, lalu master record, lalu pilih FD02 atau change. Maka tampilan akan muncul customer change initial screen. Masukkan customer dengan CS Tomera 40 dengan company code 1000, lalu enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu isi title dengan Miss, name dengan Baker A40, search item dengan Baker A40, street house dengan Alexander PLA 10, postal kode dengan 10110 Berlin, country DE, time zone CET. Jangan lupa region dengan 09. Lalu pilih company data. Lalu pilih tab account management. Lalu masukkan bidang value adjustment jika tidak ada. Lalu posting. Setelah diposting, klik slice N, lalu kembali ke menu SAP. Yang selanjutnya, pilih menu accounting, financial accounting, account receivable, periodic processing, closing, lalu pilih valuate, lalu pilih F107, lalu akan muncul valuation run initial screen, lalu enter, lalu pilih maintain, lalu isi data berikut. Setelah diisi, lalu pilih selection option, lalu isi data berikut. Setelah diisi, lalu execute. Setelah di-execute, maka akan muncul valuation parameters, lalu pilih save. Setelah di-save, akan muncul valuation run initial screen seperti ini. Lalu klik dispatch. Pilih start immediately, lalu pilih enter untuk mengirim. Lalu status akan terlihat finish. Lalu valuation run, lalu value list. Setelah muncul, klik continue. Lalu klik forward. Pilih start immediately, lalu pilih enter untuk mengirim. Pilih enter sampai Anda melihat pesan transfer finish. Selanjutnya, pilih accounting, financial accounting, general ledger, account, lalu pilih FS10N display balance. Muncul GL account balance display. Isi data berikut, lalu execute. Setelah di-execute, akan muncul free selection. Lalu pilih system. Lalu pilih service. Lalu pilih batch input. Lalu pilih session. Maka akan muncul data berikut, lalu klik proses. Lalu setelah data diproses, klik size N atau enter. Selanjutnya pilih accounting. Financial accounting, lalu account, lalu pilih FD10N display balance. Lalu akan masuk customer balance display. Isi data berikut, pilih execute. Lalu pilih financial accounting, accounting receivable, periodic processing, closing,
carry forward, balance carry forward. Tampilan forward receivable atau payable, isi data berikut, pilih execute. Jika setelah di-execute, pilih enter. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pilih accounting, financial accounting, account receivable, account, display balance. Lalu akan masuk ke dalam customer balance display, masukkan data berikut, lalu pilih execute, lalu akan muncul customer balance display. Itu dia video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.